Halo pemirsa yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Deddy Kurniawan dalam channel saya Call Deco Quest. YouTube channel ini saya dedikasikan untuk mencoba, menjelaskan, mendemonstrasikan, mereview berbagai aplikasi menarik yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Kita masih berada pada seri tutorial Project Challenge 1 di mana saya mencoba untuk menyelesaikan sebuah manuskrip panjang dengan menggunakan Microsoft Word. Pada kasus ini kita sedang menyelesaikan sebuah skripsi ya dengan menggunakan berbagai fitur-fitur lanjutan pada Word sehingga nanti dapat menghasilkan sebuah skripsi yang profesional, yang konsisten ya, yang rapi secara cepat. Nah, dalam video-video sebelumnya saya sudah menjelaskan berbagai langkah-langkah, berbagai tips dan trik yang dapat digunakan untuk melakukan sebuah dokumen manuskrip panjang. Nah, dalam video kali ini saya akan melanjutkan, kita akan bercerita tentang otomatisasi dengan menggunakan table of figures ya. Nah, bagaimana atau apa yang harus kita lakukan? Mari kita saksikan video tutorial berikut pertama. Nah, dalam video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang penggunaan quick parts ya untuk cover ya, sudah rapi, sudah konsisten ya, terjaga konsistensinya. Nah, dalam video kali ini kita akan masuk ke bagian berikutnya. Ya. Oh ya, dan sebelumnya kita sudah juga membuat table of contents. Ya. Kadang-kadang untuk sebuah skripsi yang cukup rumit, ya, kita biasanya punya satu lagi namanya table of figures. Ya. Dalam hal ini mungkin saya sebut list of tables and figures yang berisi daftar gambar atau gambar daftar tabel yang kita masukkan ke dalam halaman-halaman skripsi ya dengan nomornya. Nah, mungkin beberapa dari Anda, beberapa dari mahasiswa menggunakan cara manual. Jadi setiap ada gambar diberi nomor halamannya. Nah, tetapi lagi-lagi dengan cara demikian biasanya kita sering slip ya. Misalnya ada yang halamannya bertambah, dikurangi, terus gambarnya bergerak. Nah, pada saat gambar bergerak itu bisa saja nomornya juga berubah. Nah, ini bisa kita hindari ya dengan cara menggunakan namanya tables of figures. Nah, bagaimana itu? Nah, sekarang pertama saya akan coba dulu untuk menambahkan beberapa gambar ya, beberapa diagram gambar sebagai contoh ya. Mari kita lakukan dulu. Pertama saya akan berikan dulu satu gambar ya. Saya cari dulu gambar yang saya punya ya. Mungkin apa saja, kita sebagai contoh saja. Di mana ini? Pictures. Nah, mungkin saya punya ini ya, ada beberapa foto, saya pakai saja ya, untuk sebagai contoh. Tentu Anda akan menggunakan sesuai kebutuhan ya. Ini contoh, kita buat normal saja dulu. Nah, ini misalnya ada gambar. Biasanya pertama kita ingin punya namanya caption ya. Saya akan lakukan ini. Setiap gambar itu seharusnya memang punya caption. Jadi kita klik kanan, kemudian di bagian sini ada insert caption, kita klik. Nah, caption ini bisa berbentuk penomoran, misalnya figure 1, figure 2, table 1, table 2, dan seterusnya. Itu silakan dikelola sesuai kebutuhan, ya, atau menggunakan bahasa Indonesia gambar 1, gambar 2. Nah, ini juga bisa kita otomatisasi sehingga kalau ada penambahan gambar berikutnya, kita tidak usah khawatir misalnya apa nomornya harus nomor 2, nomor 3, itu tinggal diikuti saja. Nah, beberapa yang perlu diatur di sini, pertama labelnya, ya. Labelnya misalnya menggunakan gambar atau table atau figure, Anda bisa tambahkan caption yang baru ya. Nah, misalnya di sini saya akan gunakan figure 1, nanti saya beri judul misalnya figure 1 logo Coldeco ya. Misalnya ini contoh saja. Nah, kemudian kedua kita bisa punya position di sini ya, ada above, ada below ya. Detailnya saya agak lupa, tetapi biasanya kalau tidak salah kalau kita menggunakan APA harusnya caption itu adanya di atas ya. Jadi kita tinggal ini. Kemudian kalau mau kita bisa menggunakan numbering, bahkan kita bisa menggunakan chapter number ya. Ingat kan, karena kita menggunakan heading dengan dengan auto numbering, dengan multi level list, maka sebenarnya kita bisa menambahkan chapter. Jadi misalnya gambarnya ada di chapter 1, berarti gambar 1.1. Jadi kalau gambar baru di chapter 2, 1.2. Nah, ini bisa kita lakukan ya. Nah, untuk sementara saya tidak akan melakukan itu karena kita asumsinya sederhana saja ya. Oke, kita sudah punya figure, kemudian above selected item, kita sudah punya nomornya, kemudian kita punya isinya.
gitu ya. Nah, ini silakan disesuaikan dengan konvensi atau pengaturan pada institusi masing-masing. Oke, ya. Kita klik oke, maka di sini selain apa? Gambarnya kita sudah punya caption di bagian atas ya. Nah, ini sebenarnya bisa kita rubah sedikit ya. Karena warnanya biasanya ngikutin default itu warnanya agak abu-abu ya. Nah, kita bisa rubah ini, kita rubah misalnya jadi ukurannya 10, kemudian warnanya hitam ya, tidak abu-abu atau apa. Nah, biasanya nanti di sini muncul style, tapi kalau tidak ada kita buat saja create style, kita beri nama caption ya. Jadi setiap kita buat caption, kita akan gunakan style yang sama. Ya. Oke. Mungkin saya buat caption 2 ya, karena harusnya ada menu caption di sini, tapi tidak muncul. Kita bisa sesuaikan, misalnya saya ingin berada di tengah, ya ini lagi-lagi tergantung selera kita. Saya akan tambahkan caption satu lagi, gambar satu lagi, supaya kita tahu manfaatnya ya. Kita scroll agak sedikit ke bawah, saya akan berikan gambar di sini mungkin ya. Oke, kita buat ini normal saja supaya gambarnya bisa terletak di tengah. Kita klik pictures, kemudian saya tambahkan lagi satu gambar lagi ya di sini. Kemudian kita tengahkan, kita beri caption, ya, insert caption. Kemudian di sini saya beri apa namanya? Deskripsi singkat ya, caption. Oke, masih di bagian atas ya. Nah, nanti ini kita tinggal rubah menjadi caption ya seperti ini. Jadi dia menyesuaikan. Nah, seterusnya kita bisa punya lebih dari satu lebih dari 2 gambar tentu saja ya, sebanyak yang kita butuhkan. Termasuk di sini tabel ya, diagram dan lain-lain bisa kita masukkan. Kalau mau lebih dari satu label, misalnya ada yang namanya figures, ada yang namanya tables, itu silakan saja, tinggal diberi label yang berbeda, nanti bisa dipisahkan. Nah, kalau seluruh gambar ini sudah bisa kita tambahkan, maka kita bisa balik ke bagian ini, ya, ke list of tables and figures yang di sini. Kemudian kita tambahkan listnya, ya. Nah, bagaimana caranya? Kita akan menggunakan menu di atas ini yang namanya references, klik references, ya. Kemudian di sini kita punya namanya insert table of figures. Nah, ini akan kita gunakan. Kita akan gunakan table of figures untuk menambahkan daftar tadi, ya. Caranya gampang saja, tinggal klik, kemudian kita bisa ikuti perintah yang ada di sini, ikuti saja langsung ya. Seperti saya katakan tadi, kita bisa punya lebih dari satu macam ilustrasi ya. Bisa misalnya ini tables, ini figures, kita pisahkan menjadi 2, itu boleh saja, tidak ada masalah ya. Nah, dalam hal ini karena kita hanya menggunakan figures, kita gunakan pilihan figures caption labelnya, kemudian kita klik OK ya. Yang lain ikuti saja, sangat intuitif. Nah, nanti sama dengan list of reference table of contents, maka di sini kita bisa lihat bahwa figurnya itu berubah, langsung terisi figure 1 apa dan termasuk halamannya ya. Nah, mari kita lakukan sedikit perubahan. Saya akan masuk ke gambar ke-7, saya akan pindahkan ini ke halaman, kita naikkan ya, halamannya berubah jadi halaman 11 ya, kita pindahkan seperti ini. Nah, kalau terjadi perubahan, kita tinggal klik kanan di list of tables-nya seperti ini, kita klik kanan, kemudian kita update. Jadi sama prosesnya dengan table of contents ya, kurang lebih sama. Ya, kita update, maka nomor halamannya juga akan berubah. Jadi kita tidak perlu khawatir ya ada penambahan gambar ya. Bahkan kalau saya mau lihat ya, misalnya di tengah ini saya ingin berikan satu gambar lain. Misalnya begini, ini kan gambar pertama, ada gambar kedua di bawah, tapi saya ingin selipkan satu gambar lagi di sini. Ya. Nah, artinya kan akan gambar berikut ini akan jadi gambar apa? Gambar kedua gitu ya. Sementara gambar kedua jadi nomor 3. Jadi kita tinggal klik tambah, kita oke, kita pakai online picture saja ya sebagai dummy, jadi tidak ada masalah. Ya. Nah, oke. Nah, oke, insert ya. Kita insert, kita klik kanan, beri caption. Nah, ini jadi, nah, angkanya berubah jadi figure 2 gitu, seperti itu ya. Kita kasih nama saja, Elevens. Oke, jangan khawatir karena gambarnya Creative Commons ya, jadi soal tidak melanggar hak cipta. Oke, klik, maka kita sudah punya gambar yang tadinya disisipkan sehingga dia jadi nomor 2. Yang berikutnya, yang
gambar foto saya terakhir itu jadi nomor 3. Jadi dia akan menyesuaikan. Kita klik update. Oke. Nah, seperti itu. Oke. Bahkan seperti yang saya katakan tadi, kita bisa menggunakan figures yang kompleks ya. Saya hapus saja dulu ini. Kemudian kita tambahkan caption, ulangi. Saya akan menggunakan chapter number seperti ini ya. Formatnya kita gunakan format nomor biasa, ya. Chapter start with style 1 ya. Separatorsnya kita pakai hyphen saja enggak apa-apa. Jadi nanti 1-1 gitu ya. Kita klik OK ya. Gambar logo ya. Seperti ini. Dia akan menjadi figure 1 hyphen 1 karena dia berada di chapter 1. Nah, kita lakukan yang sama dengan gambar gajah ini berada di chapter 2 ya. Harusnya dia akan jadi 21 gitu. Nah, ini otomatis seperti ini ya. Nah, kalau tidak otomatis nanti tinggal diperbaiki saja numbering-nya. Seperti ini juga, ini berada di chapter 3. Oke. Nah, kalau kita balik lagi ke table and figure, kita klik update, maka dia otomatis akan merubah nomornya seperti yang kita gunakan di gambar sebenarnya. Nah, dengan demikian kita bisa membuat sebuah list of table and figures pada dokumen yang kompleks, yang panjang, yang banyak sekali ilustrasinya, tanpa khawatir nomornya salah ya. Kemudian ada yang tercampur, ada yang teredit dan segala macam. Saya pikir demikian dari saya, sebuah video yang cukup panjang, kita cukupkan. Nah, demikianlah penjelasan saya tadi tentang penggunaan tables of figures yang dapat digunakan untuk memperkaya sebuah dokumen skripsi dengan cara yang cepat, otomatis ya, dan konsisten, terjaga sampai akhir ya, dan memastikan bahwa kita memiliki sebuah dokumen yang profesional, yang foolproof. Nah, berikutnya saya akan lanjutkan dengan video-video lain. Kita akan terus gali berbagai fitur yang ada, sehingga nanti pada akhirnya kita akan punya satu file dokumen skripsi yang lengkap, ya, betul-betul seperti skripsi. Ada termasuk nanti mungkin kita akan juga bahas tentang referensi ya. Saya pikir sampai di situ. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe YouTube channel saya Callback and Request, supaya saya termotivasi untuk memberikan video-video terbaru yang lebih menarik, lebih berguna ya. Dan kalau Anda punya kebutuhan, ada keinginan untuk menjelaskan sesuatu, silakan postkan komentar. Insyaallah akan saya balas pada waktu yang sesuai. Demikian dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai ke ujung. Saya Deddy Kurniawan, Callback and Request, promoting computer assisted language learning in Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.